Saya lapar, saya haus. Siapa bilang orang puasa itu lapar? Saya nggak pernah selama puasa itu nggak pernah saya rasa lapar. Coba kalau bukan bulan Ramadan, innalillahi, jam-jam begini gorengan mesti masuk itu kawan. Jangan memberikan contoh kepada rakyat yang luas ini, karena Indonesia ini di dunia dikenal mayoritas penduduknya adalah kelakuan pejabat-pejabat kita tidak Islam. Mulut mereka ini sekarang ini, mulut mereka kalau nonton di TV putih-putih itu. Kalau ditanya lagi puasa, alhamdulillah. Oh iya yang munafik. Bagaimana tidak munafik kalau uang rakyat dicuri? Betul apa betul? Tingkat korupsi saat ini, Allahu Akbar ya karim. Innalillah. Saya bukan ulama, ibu bapak. Saya hanyalah makhluk yang Allah angkat dari lumpur kafir dipindahkan dalam hidayah sesat. Di sini rahasia ibu bapak mesti tahu. Kenapa kita puasa di bulan Ramadan? Apa orang kafir puasa juga Ustaz? Yes. Orang kafir juga puasa. Pandai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Baru dibilang Ustaz Yahya ini dan beberapa Ustaz lain radikal. You dengar kalau kami bicara. Kita para Ustaz ini orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang tereducation, terlatih dalam segala argumen teori. Kita ini bukan assumption. Dikotori orang yang mau menegakkan kebenaran dianggap musuh, penjahat, bajingan, dianggap orang baik. Ada istilah, saya baru masuk Islam seminggu, saya bilang bini anak saya, dulu kita di sana dengan segala macam fasilitas, dari ujung kaki sampai ujung rambut kita dipelihara oleh Stuttgart, Jerman. Karena pusat gereja Protestan itu di Stuttgart, Jerman. Pusat Katolik itu di Roma, Vatikan, dan pusat Anabaptis itu di Bettelbinkestrack, Denmark. Kalau kita sudah Islam, berarti tidak ada lagi konsep juru selamat. Cari selamat masih, sedangkan selamat belum tentu. Hanya sama selamat. Secara assumption antropologi kompleks ini dari nama-nama tadi, saya curiga yang paling banyak di sini wong Jawa. Coba betul apa betul? Insyaallah. Anak tahu. Saya pernah ngajar antropologi yang linguistik, tahu persis. Kita begini saja, kita mau terhina, kita mau pakai sadar, kita mau hidup sederhana demi kita mendapatkan la ilaha illallah. Ini yang lain sudah diangkat jadi pejabat, dimuliakan oleh Allah menjadi Abdulun Nas. Apa itu Abdul? Tahu Abdul? Yang paling utama, duduk paling depan, diberikan kursi musuh ini yang mereka berkelahi. Mereka berkelahi yang luka-luka, yang hancur, bahkan infus adalah antum dan saya. Coba kita di ruang ini kita kasih berkelahi banteng di depan. Coba kita kasih berkelahi, tidak usah banteng, sapi hutan. Biar mereka baku hantam di depan masjid, baku hantam. Semua yang ada tiang-tiang pagar pun, masjid ini pun roboh. Itulah kondisi. Dengan datang ke sini, kita menahan nafsa, lapar dan haus, kering tenggorokan.
cengengesan. Kan puasa itu tidak perlu kau tahu, tetangga tahu, bini sekalipun, suami sekalipun. Wallahi, itu latihan kejujuran. Banyak berdiam diri, satu kata pun, hati-hati. Nabi SAW, al-jannatu mustaqarrun ila arba'ati nafarin. Satu, dalil Quran. Boleh bersuara kecuali membaca Quran. Hati-hati dia dengan suami istri. Lebih baik berdiam, istri berzikir, suami dalam kondisi keadaan bagaimanapun aktivitasnya mengingat Allah. Paskuruni asrukum waskuruni wala takfur. Masa ingat Allah dalam segala perjalanan. Hanya 30 hari. Bu, nggak terasa kan? Nggak terasa ya. Kemarin saya ketemu antum di Bandar Lampung 2 minggu lalu sama Haji Asrusani. Sekarang sudah malam keberapa nanti? Salah juga saya, malam ke-8. Saya baru ingat, saya tidak pernah hitung hari. Kecuali anak saya yang kecil itu, my bodyguard is my bodyguard. Itu bodyguard saya, Ibu Kapolsek. Saya nggak pernah pakai pengawal. Bodyguard saya yang Ibnu Sawali, dia yang suka tanya jam. Anak saya, jam berapa ini mak? Kapan boleh makan? Kapan boleh minum? Tidak boleh minum, tidak boleh makan. Kita orang Islam. Maka saya bilang tadi, siapa suruh jadi Allahu Akbar. Kalau orang sudah tahu itu, hanya air mata. Hanya air mata. Saya lapar, saya haus. Siapa bilang orang puasa itu lapar? Saya nggak pernah selama puasa itu nggak pernah. Saya rasa lapar. Coba kalau bukan bulan Ramadan, innalillahi, jam-jam begini gorengan mesti masuk itu kawan. Cuma 5 potong. Betul apa betul? Sampai ada istilah orang kita breakfast. Apa itu breakfast? Sarapan. Ibu bapak, saya kemarin hampir 2 tahun ini, girl, saya ini pengidap asam lambung tinggi. Tapi dengan puasa, kata Nabi, Allahu Akbar, nggak terasa katanya. Ini maka saya berkomunikasi dengan Halim istri. Iya ya Pak, diet yang paling bagus itu adalah saum. Man sauma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dosa sekecil apapun diampuni oleh Allah. Terkait dengan saya cerita tadi saya masuk Islam satu keluar. Al-jannatu mustaqarrun ila arba'ati nafarin. Tali Quran. Ada kata Nabi SAW dalam hadis ini, ada 4 orang yang dirindukan surga. Perhatikan kata-kata itu. Al-jannatu mustaqarrun ila arba'ati nafarin. Tali Quran. 1, orang yang suka membaca Quran. Yang kedua, ini wahafidil lisan. Jangan sembarang bicara di bulan ini, apalagi dari mulai pada subuh sampai mendekati hati-hati. Kalau tidak penting, cukup dia mansumat dan najs bulan Nabi SAW. Kalau tidak tahu berdiam. Karena di sini kita sedang berlayar, kita nanti berlabuh, insya Allah kalau masih diberi umur tanggal 13 April 2020
4 baru boleh gitu. Yang kedua, pertama, orang yang suka membaca Quran. Kata beliau tadi, di sini katanya ada program tahfiz Quran. Para hafizah. Anak saya perempuan, dia hafizah di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Saya bilang sama anak istri saya, kalau sudah Islam, berarti kita tidak punya support finansial seperti dulu. Satu itu. Yang kedua, dalam struktur keluarga kita orang Manado. Orang Manado tidak ada yang beragama Islam. Manado dengan Batak hampir sama, tapi Manado lebih fanatis, jauh. Batak ada Nasution Kristen, ada Nasution Islam, ada Lubis Kristen, ada Lubis Islam. You cari marga Waloni kalau ada Islam. Kalaupun ada, berarti mereka adalah ex kafirun, mantan kafir. Berarti mereka adalah istilah orang awam mu'alaf, tapi istilah ilmiahnya bukan mu'alaf. Kalau mu'alaf itu masuk Islam cuma karena ikut-ikutan, cuma karena tukar cincin mau kawin, Senin Islam, Selasa kafir lagi, itu mu'alaf. Anak dan keluarga bukan mu'alaf kawan. Muhtadi mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayudlil faulaika humul khasir. Beda. Jadi mu'alaf orang yang dibujuk hatinya, sedangkan muhtadi orang yang diberi petunjuk. Itu kan beda berarti. Dari kata-katanya saja sudah beda. Mu'alaf orang yang dibujuk, sedangkan muhtadi orang yang diberi. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Barulah Allah kasih jalan yang lurus. Masuk Islam. Allah yang kasih, bukan saya yang mau. Kalau saya yang mau, masih banyak kafir di luar sana. Masih banyak kafir, lebih pintar, lebih cerdas, lebih smart dari saya, dibanding saya yang bodoh ini. Kenapa Allah kasih kepada kami? Karena kami adalah orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang yang beriman. Beruntung itu karena beriman, ibu bapak. Bukan beruntung karena jadi gubernur, karena jadi menteri, karena jadi presiden dengan cara curang, dengan cara tidak betul. Tak boleh. Lebih baik kalah tapi secara terhormat, bertanding secara laki-laki. Itu dia gentleman. Gentleman. Jangan memberikan contoh kepada rakyat yang luas ini, karena Indonesia ini di dunia dikenal mayoritas penduduknya adalah Islam. Kelakuan pejabat-pejabat kita tidak Islam. Mulut mereka ini sekarang ini, mulut mereka kalau nonton di TV putih-putih itu. Kalau ditanya lagi puasa, alhamdulillah. Oh iya yang munafik. Bagaimana tidak munafik kalau uang rakyat dicuri? Betul apa betul? Tingkat korupsi saat ini, Allahu Akbar ya karim. Innalillah. Tadi kan sudah dengar kata MC. Udah dengar tadi enggak? Susah kita bu. Kalau tidak salah beras 15.000 pegawai, polisi, tentara, gampang. Mereka ada jatah. Tapi di masyarakat ini ustaz dan jamaah ada jatah. Kau salah bicara, tangkap penjara. Woi, 1000 kali kau tangkap, 2000 kali kami tetap berteriak Allahu Akbar. Begitu. Mau mati
mati, jangan masuk di mesin sini, pergi ke luar sana. Tegakkan itu. Demi apa? Demi kebenaran. Boleh bicara, boleh menyampaikan, tegakkan yang hak, bunuh yang batil. Bukan bunuh orangnya, bunuh kelakuannya. Hablum minanas, hablum minallah. Hubungan antara manusia dijaga, terutama dengan Allah. Saya sering bilang kan, hei orang kafir masuk Islam, kuliah ayuhal kitabi ta'alau ila kalimatin. Mari sama-sama satu kalimat dengan kami. Kalimat apa Ustaz? La ilaha. Berarti mari masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, antum masuk neraka. Kudu tersinggung, jangan tersinggung. Antum dalam Al-Quran itu kafir, orang yang mentuhankan makhluk namanya kafir. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihun Maryam. Kafirlah orang yang mentuhankan, yang mengatakan Isa anak Maryam adalah Tuhan selain. Apa saya bilang atau Allah? Saya cuma menyampaikan. Karena saya baca ayat itu, saya berhenti jadi Kristen. Pahami Bang? Berhenti jadi Kristen, berubah jadi bukan pindah agama. Kami sekeluarga tidak pindah agama. Kami sekeluarga kembali to the fitrah, kembali pada fitrah. Inilah sudah 18 tahun. Jadi tidak usah tanya umur saya ibu bapak. Nanti sementara bicara tanya Ustaz umur berapa? Umur saya 18 tahun. Yes, umur saya 18 tahun. Saya masuk Islam bulan Ramadan, bulan yang panas karena dosa-dosaku terbakar, panas karena cuaca, karena istilah Ramadan ini dialih bahasakan dari bahasa Arab kuno namanya Ramaj, panas. Jadi ibu bapak saya dan keluarga mendapat hidayah di bulan Ramadan. Wahafidhi lisanu, jaga lisanmu, kata-katamu boleh berkata-kata, tapi yang keluar dari mulutmu adalah perkataan yang mengandung hikmah Quran wal hadis, sunnah. Tidak apa-apa, biar suami istri lebih bagus. Sana pegang Quran, sini pegang hadis, belajar. Tapi pagi-pagi begini habis syuruk jangan belajar. Ibadah paling bagus dalam Islam itu menurut tuntunan saum itu antum rukun tidur adalah bagian daripada ibadah. Kalau saya pegawai boleh tidur Ustaz, tidur dipecat besok. Bolehlah kalau di zaman Jokowi begini boleh tidur. Kita berdoalah mudah-mudahan cepat rezim ini berganti. Amin ya Rabbal. Oh, kalau ada yang bilang ada ulama ceramah di sini, enggak, ini baik-baik saja, munafik kau itulah. Panjilan kamu itu. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangga busuk kau. Allah Akbar. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin mana-mana kau bangkai musuh, karena kau suka bela-bela yang batin. Tidak boleh begitu dari ulama. Saya bukan ulama ibu bapak, saya hanyalah makhluk yang Allah angkat dari lumpur kafir dipindahkan dalam hidayah. Yang ketiga, mur'imul ji'an. Apa itu mur'imul ji'an? Suka memberi orang miskin makanan, sedekah di bulan suci inilah. Coba dengar tuh imam kalau baca kita sholat tarawih, apa kata imam? Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yanul yatim wa la yakhudhu wa la tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'ruf
itu anak harokat panjang, nafasnya sudah mau putus ini. Betul, itu di ujungnya kalau orang baca Quran tahu itu anak harokat panjang ayat itu. Itulah memberikan bantuan, memberikan makanan kepada orang yang miskin. Di bulan ini kawan, di bulan ini antum punya kesempatan bersedekah. Tetangga kita yang sudah mau roboh hidupnya, ekonominya sudah payah, bantu. Mudah-mudahan. Yang keempat, wasohimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di sini rahasia Bapak mesti tahu. Kenapa kita puasa di bulan Ramadan? Apa orang kafir puasa juga Ustaz? Yes. Orang kafir juga puasa, pendeta puasa, bahkan satu lembaga Kristen yang kiblatnya masih ke Israel sana, namanya Adventist. Itu dia berpuasa setiap hari Sabat, hari Sabtu. Dia beribadah sesuai dengan liturgika, struktur acara, keyakinan ibadah mereka, syariat ibadah musyrik mereka. Lalu mereka berpuasa di bulan dan hari itu juga. Jadi soal perhatikan, kalau ada orang puasa Kristen itu pada hari Sabtu, berarti alirannya Adventist. Adventist itu diambil dari bahasa Ibrani. Adventist itu artinya menunggu akan datang, penantian. Jadi mereka belum percaya Al-Masih sudah datang, Isa sudah datang. Makanya agak beda keyakinan Advent ini dengan keyakinan Katolik dan Protestan.